Saya Jules Deneuve, luthier. Kerjaan saya hanya itu sekarang. Waktu masih 12-13 tahun ya, masih kecil, tertarik sama musik dari Beatles ya, dengar di radio, terus wah pengen bisa main gitar nih. Nah tapi saya ini left handed, so jadi gitar yang ada yang saya terbalikin ya. Tidak normal ya. Nah, cuman satu hari ayah saya bawa saya ke toko alat musik yang ada di Bandung. Nggak ada satupun untuk saya gitu. So, akhirnya ya datang ke orang yang bikin gitar di Kopo sana, orang Cina. Dia memang pembuat gitar. Nah, disitulah saya pesen gitar pertama saya. Tapi nggak berhenti di situ aja. Waktu gitar itu dibuat selama sebulan, saya tiap hari datang ke sana, naik sepeda jalan Kopo ya, lihat pembuatannya. Karena saya juga minat saya tinggi terhadap pekerjaan kayu, ya, pekerjaan tangan yang dengan apa aja bisa kita buat. Nah, karya saya yang pertama waktu sekolah ya bikin loudspeaker kotak gitu ya. Nah, tapi begitu gitar, wah ini tambah tinggi ya, eagernya tuh entah luar biasa gitu. Saya juga berusaha cari langganan majalah dari Amerika, dari mana. Jadi lama sekali saya belajar. Jadi orang lihat gitar tuh ya main gitarnya apa, saya lebih ke pembuatan. Nah, belum tahu namanya luthier. Nah, sampai akhirnya ya waktu kuliah, tapi saya juga mulai ya istilah orang kan ngoprek-ngoprek gitu ya, gitar yang ada. Itu pertama saya bikin tahun 80. So that was 45 tahun yang lalu ya. Pertama kali bikin jadi dengan kayu yang ada sekitar saya. Terus pick up-nya yang murah-murah, yang 10.000 satu. Sampai bunyi. Nah itu bikin itu 3 minggu gitu. Waktu itu dengan pahat, amplas. Nah, sekarang nggak dipakai karena ya udah itu aja, biar dia gantung istirahat di situ. Jadi buktinya masih ada gitu. Pertama kali bikin itu. Nah, tapi berjalan dengan waktu juga teman-teman, bisa bikin berarti bisa repair. Saya bilang antar aja ke rumah. Nah itu nambah gitu ilmunya, jadi ganti fret bisa, apa bisa. Sedangkan pelajaran mengenai montir gitar ini sedikit sekali informasinya. Internet belum ada, terus majalah yang ada kan belum ada Guitar World, belum ada apa, baru Guitar Player saja. Ya kan? Di situ kan kolom tentang gitarnya sendiri cuma 1 halaman setiap bulan. Jadi informasi yang lain ya saya juga kalau ada keluarga yang pergi ke Belanda, titip buku tentang gitar. Nah, belajar dari yang ada-ada aja. Begitu saya lihat gitar pertama, saya juga, saya bisa bikin ini semua gitu. Cuman ya uniknya adalah saya kiri. Customer saya kanan semua, most of them gitu. Jadi udah barangkali 6 bulan nggak dipakai, banyak jamur, terus senarnya bekarat. Nah, tadi habis saya buka ini, habis di setel tadi bengkok ke belakang, udah lurus. Nah, sekarang mau masuk ke bersihin. Tadi sudah saya poles fretnya, udah mengkilat. Nah, yang lain mau saya bersihkan. Ini belum dibuka. Yang beginian sensitif sama debu. Kalau debu sudah masuk, nah kresek-kresek, nah harus disemprot. Jadi
Ada beberapa yang longgar di sini. Tuh, ini nggak berhenti di semestinya, jadi ada yang longgar, terus satu ini loose, pecah, mesti ganti baru. But everything alright. Tadi sudah dites bunyinya. Kalau saya ditanya bagaimana ngerawat gitar, ya nomor satu jangan dipinjemin. Kajun gelut. Benar. Saya siapkan konsepnya, dia pulang. Begitu ketemu, terus dia bilang, wah kayaknya nggak jadi nih, gue mau main band dulu, dia bilang. Nah, itu kan setelah Gigi ya, dia ke Amerika terus pulang lagi ya, dia mau ngeband, dia nggak jadi custom gitar ya. Saya kan jadi, oh oke, no problem. Saya pulang ke Bandung dan saya brainstorming dengan adik saya. Udahlah, usaha ini kita mulai. Nah, tahun 2000 saya start bengkel. Tahun 2000 bulan Oktober di Bandung dengan 6 orang. Saya mencoba mulai dengan 6 orang pegawai yang latar belakang mereka tuh ukir kayu. Jadi tadinya saya kan nggak ada bayangan, aduh dari mana saya dapat orang yang mau kerja sama saya yang detail-detail gini ya. Mulai dari situ, ternyata ya tidak mudah. Dari 6 orang ini hanya satu yang bisa main gitar. Kebutuhan pemain gitar kan nggak terlalu mendalam, tapi yang main gitar ini, wah dia luar biasa, sampai ya bisa dikatakan 80% yang saya bisa, dia bisa juga gitu. Cuman karena pola perilaku hidupnya yang tidak sehat, ya kopi 8 cangkir sehari, ngodot. Satu hari dia sakit, masih umur 41, dia sudah pergi. Saya bilang, yuk, namanya Uju ya, yuk ini begini. Nah, dia udah tahu SOP-nya udah gitu. Tapi ya akhirnya ya. Terus waktu berjalan kan, saya pindah dari Bandung ke sini 2007. Nah di sini masih nyisa pegawai 3 orang. Nah itu juga nggak bisa terus karena kata passionnya nggak sama dengan saya. Saya kan passionnya, saya juga main gitar, terus saya ngerti apa yang harus dilakukan dengan alat ini. Nah, terus satu persatu mereka undurin diri. Ada alasannya jauh, ada yang alasannya mau urus anak aja, terus yang satu lagi ya si Uju ini pergi gitu. Masih ikut kerja di sini. Tapi ya akhirnya ya here I am, saya sendiri aja. Jadi sekarang sudah 10 tahun lah sendirian. Tadinya tahun 2015 masih ada pegawai 1 orang, tapi akhirnya ya dia berhenti juga. Temple of the King. Jadi akustik yang di Those Classic Rock tuh biasanya 12 senar supaya dapat suara yang lebih wide. Ya karena kan industri sudah ada, Terus saya kok bertahan gitu kan? Antara lain, saya punya passion yang ya saya bisa bilang nggak ada yang bisa kubur itu kecuali saya sendiri. Saya stop gitu. Seperti buku faktur ya kan, saya bikin ke orang. Nah itu 5 tahun lalu habis. Terus saya bilang sama istri saya, wah kayaknya saya udah stop nih. Terus nggak tahu gimana ada orang datang dekat sini. Om, itu kelihatannya saya bisa bikinin tuh. Oh oke, bikinin deh. Wah bikin 15 buku. So saya masih jalan terus sampai sekarang. Saya sudah tekad, saya akan terus sampai tidak bisa.
Dah gitu aja. Sama seperti saya punya sport ya. Waktu sebelum tahun 2000 saya medical check, dokter bilang, oh kamu ada hipertensi. Terus gimana supaya umur panjang? Ya, dia tanya olahraganya apa ya? Saya bilang saya olahraga ini. Oke, terus sampai tidak bisa. Oke, saya lakukan itu sampai sekarang ya gitu. So sekarang ya, saya sehat dan nggak ada obat yang saya minum, nggak ngobat. Jadi Senin Kamis puasa ya itu detox untuk saya ya, balance dan ya nggak ada obat yang saya mesti minum. Ini hiburan saya ini, gitar ini. Kalau kesulitan itu saya anggap badai pasti berlalu. Kita juga dapat sakit, ya kita masih bisa sembuh. Alhamdulillah kita sembuh kan. Saya kira di repair yang sampai sekarang saya belum ketemu jawabannya. Ya, gitar Fender, Strat atau Jaguar, ya saudara-saudaraan tuh. Sering ada problem di senar 6. Si intonasinya suka nggak ketemu dan kalau tekan di fret 12 tuh masih ada 2 bunyi. Tung. Dan itu saya belum ketemu sampai sekarang. Pernah ketemu tempo hari SRV, Stevie Ray Vaughan, senar 6-nya gitu. Jadi intonasinya udah setel sampai habis, sampai ganti diakalin sama yang lebih mundur lagi. Nggak dapet juga. Jaguar juga pernah dapet yang begitu. Sampai ya saya sama yang punya gitar juga udahlah ini case yang saya masih cari jawabannya. Dan di forum nggak ada yang jawab tuh di Amerika. Itu yang the most problem ya. Tapi ya nggak terlalu ganggu karena saya kerjakan yang lain ya itu mengobati sih. Ada satu katakanlah satu band yang waktu itu naik ya, si pemain gitarnya punya gitar yang mahal. Nah saya lebih suka sebut gitarnya ya, gitarnya Brian Moore. Tahu Brian Moore ya, gitar custom yang mahal sekali, mungkin $2.000-3.000. Nah dia ada problem di intonation ya, senar 1, 2, 3. Nah, fenomenanya adalah waktu awal sebelum 2000, sedikit sebelum 2000, setelah 2000 ada paten baru dari Bussy Phaeton. Ya, mungkin pernah baca Bussy Phaeton. Nah, itu eksklusif dipakai oleh Washburn sampai sekarang. Nah, pabrik gitar lain juga ada beberapa. Nah, cuman itu tuh dia pemain gitar, dia menemukan satu fenomena di mana kan gitar tuh kalau sudah intonation dapat, tapi waktu press jarum di tuner begini nih, ya ada scent yang berubah. Nah ternyata ada faktor eksentrisitas yang ganggu. Kalau piano kan senarnya dipukul, dung dung dung, nggak ada toleran itu, ya. Tapi di gitar ada, apalagi kalau setting tinggi. Kita pencet di misalnya fret 5, fret 6, ada sharp, harga setnya naik. Padahal intonasi sudah perfect. Nah itu si Bussy Phaeton ini menemukan bahwa yang di ujung ini note ini harus dimodifikasi, maju ke dalam. Nah, pada waktu tahun 2000 itu saya baru belajar itu. Almarhum Baron juga yang kasih tahu. Pythagoras masih salah. Ini ada Bussy Phaeton nih. Belajar deh. Oh, saya buka. Ya, ternyata ini ada mesti modifikasi di sini. Nah, saya kembali lagi ke gitar Brian Moore itu. Nah, saya buka, ininya saya lepas. Nah, si fingerboardnya saya amplas sedikit ya, pasang, setel lagi, masih belum ketemu, buka, amplas lagi, sampai akhirnya dapat, dan gitar itu bagus sampai sekarang.
Ya kalau orang yang bukan hobi gitar kayaknya nggak interest ke situ ya. Misalnya seperti tadi bass, ringnya kok nggak ada. Ya saya kan, curious gitu. Ini kenapa? Gitu. Nah ini mengenai Bussy Python. Nah kalau hari gini ya kalau lihat Gibson Les Paul Custom Shop, ada tuh si nutnya tuh bergerigi kayak tangga gitu. Tapi nggak semua gitar. Tapi kalau ada permintaan dari customernya dipasang. Dan pasang itu ya bisa $100 sendiri. Berapa itu? Ya waktu muda pernah ngeband, lagi SMA ya. Waktu SMA, waktu kuliah, terus waktu udah ini ngafe sebentar ya, nyoba-nyoba ya, eksperimen. Itu yang ngegantung gitar yang jelek itu ya itu. Nah, kalau dia bisa cerita, saya nggak ada. Saya punya gitar, nggak ada yang brand luar. Semua yang saya bikin, yang saya pakai. Ya, tempo hari pernah beli Fender, tapi akhirnya, saya bisa bikin untuk apa saya punya gitu. Ya, sampai tahun ini pun saya punya lagi satu yang saya pakai. Bikin juga. Saya hanya beli pick up-nya, kayu ada, jadi ada ini. Pride and joy, ya, jadi kepuasan yang lain lah, orang nggak rasain itu. Saya lahir di Bangka, di Bangka, Pangkal Pinang. Kebetulan ayah saya waktu itu kan kerja di Tambang Timah, di sana kan Tambang Timah, ya saya waktu tahun itu ya 55 saya lahir di sana. Nah, tapi kan ayah saya juga sibuk berkarir di pendidikan di USU, sempat sekolah di Medan kelas 1 SD, terus ya masih kelas 1 SD belum kelar, masuk Bandung tahun 61. Di Bandung sampai tahun 2007, nah terus pindah ke sini. Di sini sudah 18 tahun. Ayah saya kan seorang ahli geologi, vulkanologi, ahli paleontologi. Nah pada waktu itu ya sudah selesai dari sekolahnya di Belanda ya, memilih warga negara Indonesia dan juga dapat tugas dari Bung Karno untuk memonitor semua gunung api di seluruh Indonesia ya. Terus juga dikasih tugas untuk mengajar di Unpad. Makanya tahun 61 ya saya tinggal di Bandung. Bandung teh saya banyak temen Bandung, cuman Bandung yang sekarang udah nggak seperti dulu ya. Bandung sekarang udah panas, terus wah terlalu rame, terlalu padat, beda sama waktu saya tahun 61 ya. Kalau sekarang wah, saya kapan ya, 5 tahun lalu aja nyebrang jalan motor mau nabrak saya tahan gini, saya sampai jatuh. Itu tuh di jalan yang nggak terlalu rame. Nah, orang sudah seperti itu. Wah, ngeri. Jadi kita udah hati-hati, masih mau ditabrak. Ya, itu antara lain. Tapi kulinernya luar biasa. Yang pasti oncom, surabi oncom. Ya, terus Kenapa surabi, Om? kenapa? Ya kenapa surabi? Entah kenapa asik. Ya teman-teman juga panggil saya bule oncom karena paling suka oncom. Nah terus lainnya ya ada apa ya? Banyak yang saya suka, banyak. Ya aneka macam itu ya. Nasi goreng kan ada macam-macam ya. Goreng terus rawon saya suka, rawon. Saya udah ada kawan juga di Bandung yang punya restoran, saya suka ke sana. Jadi saya suka segala macam. Ya, buah apalagi? Buah tuh yang the most adalah mangga. Mangga juga nggak yang matang, yang masih apa sih istilah gumading gitu ya. Oh itu kawan saya CSD Sony di Tokoyu. Oh, bener di Bandung itu.
The best ya Om. Cuman kan saya rawon udah nggak terlalu ini lagi. Cuman rawon dia the best ya. Hanya sekarang saya nggak makan toge banyak lagi. Asam urat. Asam urat. Jadi dia masakin saya yang lebih sehat lah. Sahabat saya itu. Jadi ya kalau sama dia tuh saya any topic kita bisa ngobrol macam-macam gitu. Kalau misalnya saya kontak sama istri saya WhatsApp gitu ya, dia tanya, "Bule mau apa nih?" Saya bilang, "Kamu lewat Geger Kolong, langganan kita Odading Cakwe. Itu yang di seberang Kambing Bakar Kairo, nah itu ada. Wah, odadingnya besar-besar. Iya. Nah, itu langganan tuh. Kopi juga saya suka, tapi kopi saya nggak terlalu ahli ya, cuman banyak teman-teman yang kebetulan mereka barista, mereka kasih tahu, "Ini Om." Kenapa juga saya juga harus berhenti kopi sachet karena asam urat itu nggak boleh. Ya, gula, creamer itu semua purin tinggi. Terus ayam juga hati-hati. Ati ayam tuh purin tinggi. Kan ada sapi, ada ati, ada. Nah, ayam paling tinggi. Purin yang menyebabkan asam urat. Nah, terus emping ya. Emping udah pasti. Kopi. Ya, the best aroma. Nah, ya, kopi aroma kan orang yang sudah puluhan tahun di Bandung. Kalau nggak aroma ya Vaco itu top semua. Jadi kalau kita minum kopinya, ini udah pas, nggak bisa yang lain.